Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih Jemaat House of Grace, The Kingdom of God, dan juga anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Dimanapun Anda berada, saya doakan perlindungan, penyertaan, serta berkat Tuhan selalu ada bagi saudara semua. Sebelum saya lanjutkan pemberitaan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus Bapa untuk mengucap banyak terima kasih Tuhan atas segala berkat perlindungan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, atas pemeliharaan yang sudah Kau berikan bagi kami sepanjang hari-hari ini Tuhan. Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari nyatakan isi hati-Mu Bapa, sehingga kami boleh lebih lagi mengerti apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah saudaraku, saya tidak mengerti mengapa Tuhan memberikan firman ini di hati saya untuk saya bagikan kepada saudara-saudaraku, anak-anak Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, seperti yang Anda ketahui dan juga telah kita dengar, kita lihat melalui mass media, melalui TV, hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, di mana saat-saat seperti ini di dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Kapan akan berakhirnya wabah yang terjadi ini, yang hampir melanda seluruh belahan dunia, di mana hal ini pasti membuat Anda semua merasa khawatir. Mengapa saya katakan khawatir? Karena sepertinya saat-saat seperti ini, kita masuk ke sebuah terowongan gelap yang menembus bukit. Itu di Israel banyak sekali terowongan-terowongan yang seperti gitu, sangat panjang sehingga kita tidak dapat melihat ujungnya di mana. Seakan-akan hanya kegelapan dan tidak ada tanda-tanda terang di ujungnya. Itu sama seperti keadaan yang kita hadapi sekarang, seperti sekarang ini. Apakah vaksin itu sudah ditemukan? Bagaimana nanti kalau belum ditemukan? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana saya dapat berdagang? Bagaimana aku dapat menghidupi keluargaku dengan kondisi yang seperti ini? Sehingga muncullah kekhawatiran di dalam hidup kita karena semua ini. Saudaraku, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di satu firman Tuhan yang sangat terkenal yang sudah sering kita dengar. Kita akan baca bersama di Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-25 mulai, saya tidak akan bacakan semuanya, karena saudara-saudaraku pasti sering membaca, nanti juga saudaraku bisa membacanya ya. Matius pasal 6 ayat 25. Saya akan bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita lompat ke ayat yang 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Perhatikan. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Nah, saudaraku, kerajaan Elohim itu bukanlah tentang hal-hal duniawi seperti
makan minum, mengumpulkan harta, tetapi menyangkut karya Elohim melalui Roh Kudus. Jadi yang dimaksud kerajaan Elohim ialah kekuasaan Elohim melalui Yesus Kristus dalam karya penyelamatan manusia, di mana saudara sudah menerima kasih karunia yang melimpah serta anugerah kebenaran, akan hidup damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita oleh karena Yesus Kristus. Amin. Jadi kerajaan Elohim dapat kita temukan hanya melalui Elohim di dalam karya Elohim di dalam Kristus. Kerajaan Elohim hanya dapat kita temukan melalui karya Elohim dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita yang sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah anak domba di atas Kalvari, harus menjadikan Kristus berkuasa atas kehidupan kita, menggantikan semua ego pribadi kita. Karena kita bukan lagi hamba kegelapan, tetapi Yesus telah menebus kita masuk ke dalam terangnya yang ajaib dan menjadikan kita milik Kristus. Oh, haleluya. Itulah sebabnya kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Haleluya. Maka dikatakan di sana, semua berkat jasmani akan ditambahkan kepada kita. Amin. Di saat kita mencari lebih dahulu kerajaan Elohim, maka semua berkat jasmani akan ditambahkan kepada kita. Ayat yang ke-34 berkata begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Saudaraku, bukan jaminan ketika engkau menjadi anak-anak Elohim, maka engkau akan bebas dari masalah. Sebab engkau masih tinggal di bumi ini. Bahkan firman Tuhan berkata, untuk masuk kerajaan Elohim, kita harus mengalami banyak sengsara. Saudaraku, saat-saat seperti ini, kita sepertinya berjalan berputar-putar seolah tidak ada tujuannya. Persis seperti bangsa Israel. Ingat bangsa Israel. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun. Saudaraku, perhatikan. Mereka tidak pernah ditinggalkan. Dia, Elohim, selalu hadir dalam kehidupan mereka. Tiang awan dan tiang api itu tidak pernah meninggalkan mereka. Elohim selalu menyertai mereka dan juga saudara di dalam setiap keadaanmu. Dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Haleluya. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Saudaraku, perhatikan ini. Mereka, bangsa Israel, ketika mereka berada di padang gurun, mereka hidup dari hari ke sehari dengan berkat hanya untuk hari itu. Mereka hidup di padang gurun yang begitu ganas, tidak ada makanan dan tidak ada air. Tuhan memberikan pasokan sembako, mana, dan daging hanya untuk sehari. Dan mereka bisa mengambil secukupnya untuk mereka dapat nikmati. Tuhan mengajar bangsa Israel untuk hidup dari hari ke hari dengan berkatnya yang selalu ada dan cukup untuk hari itu. Kejadian itu tertulis di Keluaran 16, ayat 16. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpul sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka apa? Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi.
Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkannya daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Saudaraku, kenapa bangsa Israel lakukan itu? Karena mereka tidak percaya. Jangan-jangan besok tidak ada mana. Tapi Tuhan itu adalah Bapa yang setia. Dia berikan mana itu setiap hari. Selama 40 hari. Ayat yang ke-22. Dan 21. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkata Musa kepada mereka, inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkan di tempatnya untuk disimpan sampai besok pagi. Mereka membiarkannya di tempat sampai esok harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Bangsa Israel pada hari Jumat, hari ke-6, mereka mengumpulkan 2 kali lebih. Karena pada hari Sabat, mana itu tidak turun. Ada perhentian. Banyak sekali kita anak-anak Tuhan bekerja mati-matian dari minggu sampai ke minggu, dari minggu sampai ke minggu. Saudaraku, Tuhan sudah katakan, sediakan 1 hari untuk aku. Sehingga kita bisa beristirahat, kita bisa menikmati kasih-Nya yang begitu besar. Tapi banyak kali kita lebih mementingkan kebutuhan jasmani kita daripada kebutuhan rohani kita. Firman Tuhan katakan apa? 6 hari lamanya kamu memungutnya, tapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tapi perhatikan, pada hari ke-7 masih ada juga bangsa Israel yang keluar untuk memungutnya, tapi mereka tidak mendapat. Tuhan sangat marah. Tuhan katakan kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikan, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7. Kita santai, kita menikmati kasih Tuhan. Itu Sabat, saudaraku. Banyak sekali kita disibukkan dengan keperluan kita, dengan hawa nafsu kita. Kita buka toko kita, walaupun sampai hari Minggu pun tetap kita buka. Sebab kita pikir, wah minggu ini lebih banyak nih. Padahal Tuhan sudah janji. Tuhan akan mencukupkan seminggu itu dengan hanya 6 hari bekerja. Amin. Tuhan mau kita ada waktu untuk merenungkan, untuk tinggal diam, menikmati kasih Bapa. Haleluya. Saudaraku, perhatikan ini. Tuhan tidak memberikan kepada bangsa Israel, perhatikan. Tuhan tidak memberikan kepada bangsa Israel pasokan untuk 40 tahun sekaligus. Atau seminggu sekaligus. Tidak, tapi Tuhan berikan tiap-tiap hari pasokannya selalu ada dan tidak pernah terlambat. Tuhan Yesus mau kita anak-anaknya hidup dari satu hari ke hari berikutnya. Sebab berkat dan rahmat-Nya selalu ada setiap hari. Amin.
selalu baru setiap hari, baru setiap hari, berkat setiamu Tuhan, berkat setiamu selalu baru. Bahkan Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku. Ingat Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudaraku, perhatikan, Bapamu Yesua HaMasiah itu mengatakan apa? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudaraku, nyawanya saja dia berikan, apalagi hanya keperluanmu. Dia membawa engkau kepada padang rumput yang berumput hijau. Dia membawa engkau kepada air yang tenang. Dan ayat yang ketiga, perhatikan, saya suka sekali ini. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, He restores my soul. Dia membaharui, memulihkan jiwaku. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Dia memimpin aku di jalan kebenaran. Amin. Dia sudah memulihkan jiwamu yang dulunya engkau adalah milik kegelapan. Dengan dia mati di atas kayu salib, dia tebus engkau dengan darah yang mahal. Dan dia memulihkan jiwamu. Dan dia menganugerahkan kebenaran. Itu sebabnya dikatakan, He leads me in the paths of righteousness. Dia memimpinku di jalan kebenaran. Engkau tidak akan bisa jalan di dalam kebenaran kalau belum terima Yesus. Haleluya. Kalau engkau belum lahir baru di dalam Kristus. Di saat engkau lahir baru di dalam Kristus, engkau dipulihkan. Engkau menjadi orang yang baru, yang lama sudah berlalu. Dan engkau dianugerahkan, perhatikan, dianugerahkan. Anugerah itu hadiah cuma-cuma. Anugerah kebenaran itu bukan reward, tapi anugerah is a gift. Satu hadiah yang Tuhan berikan, kebenaran. Sehingga engkau mampu hidup benar di dalam menjalani kehidupanmu. Dan perhatikan, orang yang memiliki Kristus, dia tidak akan takut walaupun dia berjalan dalam lembah kekelaman. Sebab Yesus selalu beserta kita. Haleluya. Dan perhatikan saudaraku, engkau yang sudah menikmati kebenaran itu, Tuhan katakan di ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Hari ini siapa lawanmu? Mungkin corona ini menjadi lawanmu. Mungkin ketidakpastian dunia ini menjadi lawanmu. Tapi perhatikan, Yesus menyediakan hidangan bagimu di saat engkau menghadapi semua ini. Amin. Dan ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Engkau yang sudah dibenarkan oleh Kristus, kebajikan dan kemurahan akan mengikutimu. Amin. Kau akan diam di rumah Bapa, kau akan berlindung di dalam rumah Bapa. Karena hanya di rumah Bapa ada perlindungan. Di rumah Bapa ada berkat. Haleluya. Anda ingat cerita tentang seorang janda yang di Sarfat? Perhatikan, apakah di Yerusalem itu kekurangan janda? Sehingga Elohim perintahkan Elia menuju ke rumah janda yang di Sarfat, yang ada di daerah Sidon. Di daerah Sidon itu sekarang ada di daerah Lebanon, saudaraku. Dan itu amat sangat jauh dari Yerusalem.
Dan perhatikan, ketika Elia berjumpa dengan janda, itu dia katakan apa? Berikan aku air. Dan janda itu membawakan air. Kemudian dia katakan, berikan aku roti. Tapi apa kata janda itu? Aku cuma punya tepung sedikit dan sedikit minyak. Aku akan mengolahnya, membuatnya menjadi roti. Kemudian kami, maksudnya si janda dan anaknya akan makan, lalu kami akan mati. Tapi Elia berkata, buatkan aku satu bundar kecil, maka minyak dan tepung itu tidak akan habis sampai musim kering ini berakhir. Saudaraku, perhatikan, apakah sesudah janda itu memberikan roti bundar kecil kepada Elia, lalu mendadak tepungnya dan minyaknya berlimpah? Tidak. Tetap segitu-segitu aja, tetap sedikit. Begitu juga minyaknya tetap sedikit, tetapi tidak habis-habis walau diambil setiap hari. Si janda dan anaknya dan Elia dalam bahasa Ibrani itu adalah Eliyahu, yang artinya Yahweh adalah Elohim. Mereka, si janda, anak itu, dan Elia hidup dari sehari ke sehari dengan apa yang ada. Bahasa kerennya itu one day at a time. Ada satu lagu lama yang saya suka sekali, judulnya One Day at a Time. Kira-kira lagunya begini, saya tidak pandai bermain musik, tapi kalau nyanyi sedikit-sedikit bolehlah. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Nanti saudaraku cari lagu itu di Google atau di YouTube, lagu yang sangat indah, yang sangat membangun. Itu sebabnya saya katakan, stop, berhenti mendengar berita-berita buruk, berita-berita yang mengandung ketidakpastian. Karena iblis sedang melakukan itu, saudaraku. Iblis melakukan itu dengan menyebarkan teror agar kita, anak-anak Tuhan, bimbang, goyah, dan menjadi khawatir. Itu yang dia mau. Justru pada saat-saat seperti ini, ketika Tuhan Yesus mengizinkan kita untuk tinggal di rumah, bekerja di rumah, agar supaya pada saat-saat seperti ini, Tuhan Yesus, Bapa Elohim, ingin supaya kita banyak merenungkan, menikmati kasih-Nya, banyak membaca firman Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin kuat dan teguh iman kita. Karena hati dan pikiran kita selalu diisi oleh firman Kristus. Saudaraku, apa yang kau dengar dan apa yang kau masukkan ke dalam pikiranmu, itu akan sangat berpengaruh dalam kehidupanmu dan akan sangat mempengaruhi hidupmu selanjutnya. Tuhan mau kita belajar setiap hari berjalan dengan iman setiap hari, bukan dengan penglihatan. 2 Korintus 5 ayat 7 katakan begini, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya. Tuhan mengajar engkau untuk belajar setiap hari, berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatanmu, bukan dengan pendengaranmu, tapi engkau belajar percaya dengan mendengar firman Kristus. Setiap saat imanmu akan bertumbuh. Haleluya. Jangan ukur keberadaan Bapa dengan keberadaan kita. Karena Bapa adalah Bapa yang setia.
yang tidak pernah meninggalkan dan mengingkari janjinya kepada kita yang sering kali kita yang menjadi tidak setia. Kalau kita yakin bahwa kita adalah anak-anak kesayangan Bapa, kalau engkau yakin engkau adalah anak kesayangan Bapa, maka sudah seharusnya kita nggak usah khawatir. Terlalu banyak contoh-contoh kesetiaan Bapa terhadap kita anak-anaknya. Tetapi tetap saja banyak di antara kita yang menjadi bimbang dan tidak percaya. Tuhan Yesus mau kita anak-anaknya hidup dari satu hari ke hari berikutnya penuh dengan percaya, one day at a time. Sebab firman Tuhan katakan bahwa berkatnya dan rahmatnya selalu baru, ada setiap hari. Amin. Jadi saudaraku, jangan kamu khawatir akan hari esok. Sebab pasti Tuhan akan menyediakan berkatnya bagi kita dari hari ke sehari. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu indah. Hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau menjabarkan lebih jauh dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka akan lebih kuat menjalani kehidupan yang jahat saat-saat ini, Bapa. Kami percaya berkat-Mu selalu ada setiap hari bagi kami. Oleh sebab itu Kau selalu berkata, jangan khawatir akan hari esok, sebab kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan seluruh doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Nah saudaraku, jika Anda merasa diberkati oleh firman Tuhan ini, jangan lupa bagikan, share video ini untuk saudara-saudara dan teman-teman Anda yang lain, sehingga mereka pun boleh menerima berkat. Juga jangan lupa tekan subscribe, dan Anda akan menerima video-video firman Tuhan yang baru yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.